Ya pemirsa, Anda kembali di One Hour masih setia juga bersama kami di sini ada Bang Syahganda Nainggolan. Bang, hari ini Bang, hari Jumat tanggal 5 September. Maulid Nabi, Maulid Nabi. Maulid Nabi, betul. Allahu Akbar. Dan juga tepat jatuhnya waktu pembunuhan tuntutan 17+8. Kita tahu bersama itu ya Bang ya. Dan progresnya hingga saat ini publik juga masih menanyakan, paling tidak sudah ada 13 yang kemudian dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian publik mempertanyakan mana sisanya, termasuk juga kemudian tindakan kekerasan kepada aparat, kemudian juga sanksi kepada aparat dan juga beberapa poin-poin lainnya. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya pertama 17/8 ini kan kita apresiasi dulu karena mereka pintar merumuskan dari semua keresahan ini. Betul. Dirumuskan menjadi sistematis kan gitu ya 17+8. Nah yang di poin itu kan ada 3 kelompok. 1 tuntutan kepada presiden, 2 tuntutan kepada DPR, 3 tuntutan kepada polisi dan TNI kan gitu. Nah kepada presiden dia minta adanya tim independen pencari fakta. Itu memang kita tunggu Pak Presiden untuk membentuk itu. Karena saya juga lembaga saya, Great Institute, sudah mengeluarkan rilis itu kan. Bahwa kita butuh untuk menangkap kakapnya ini. Bukan menangkap Delpredo, bukan menangkap yang lain-lain, itu boleh aja. Tapi ini kan rakyat-rakyat kecil ini kan bukan penunggang. Ya seperti orang pekerja di ASEAN tiba-tiba dipecat. Saya sih kalau dia mau jadi klien saya sebagai serikat buruh, saya mau bela itu. Perempuan itu nggak boleh dipecat begitu aja. Iya laras itu gitu kan. Karena apa? Karena kita mesti tangkap tadi betul nggak tuduhan orang kepada konglomerat-konglomerat hitam yang benci sama Prabowo. Karena Pak Prabowo kan bilang makar dan terorisme. Itu dia, Bang. Itu berat itu. Nah, jangan sampai scapegoat kambing hitam. 2020 saya di penjara. Ya, gara-gara tuduhan makar. Ya kan, waktu saya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia dianggap bertanggung jawab terhadap pembakaran demonstrasi anti undang-undang Omnibus Law. 10 bulan ya, Bang? 10 bulan saya di penjara. Buat saya oke lah, make sense. Karena apa? Karena sudah ada Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Yayat Sudrajat, Jenderal Sunarko. Banyak jenderalnya, orang pikir, wah ini pasti ada kemampuan gerakan. Walaupun kita sama sekali nggak ada melakukan itu. Kita cuma gerakan-gerakan kritik kan. Tapi yang sekarang siapa yang mau dituduh makar ini? Karena apa? Karena pola pembuatan pembakaran halte itu sama dengan 2020. Maka Presiden harus menanya kepada Kapolri atau meminta institusi yang tadi yang diminta oleh 17+8 yang independen memeriksa kok polanya sama 2020 5 tahun lalu. Itu dia. Nah, makanya itu saya sepakat dengan 17+8 ya. Mudah-mudahan Presiden 1-2 hari ini bisa merespon kapan dia itu memenuhi itu. Tapi selebihnya Presiden menurut saya harus kita apresiasi bahwa dia itu bisa melakukan order penertiban kembali negara ini. Karena publik ya kan? Juga kemudian menantikan Bang, apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo sampai menyampaikan pada saat di Istana hari Minggu itu ya, bahwa ini justru sudah mengarah kepada tindakan makar dan juga terorisme. Makar yang seperti apa, terorisme seperti apa, siapa dalangnya itu loh Bang. Publik ingin ini kemudian dijelaskan secara langsung, secara gamblang oleh Presiden Prabowo. Ya, saya setuju itu mungkin itu satu catatan ya buat Prabowo, tapi yang saya bilang tadi ya, apakah Presiden ini dan yang lain yang dituntut itu, dia itu alergi nggak terhadap tuntutan? Kan itu dulu. Tapi Anda melihat nggak? Ini mengarah ke sana nggak Bang? Nggak alergi. Mereka terbuka. Presiden mengundang mahasiswa. Ya kan malam ini kalau nggak salah atau kemarin malam mengundang mahasiswa. Mengundang 16 ormas-ormas Islam yang sokol dulu sangat militan. Baktiar Nasir, ya kan apa semacam-macam. Kemudian ada lagi partai politik. Ya kan. Jadi dia tuh berdialog. Buruh-buruh apa segala. Nah, jadi mereka merespon. Itu dulu, dalam teori dialog, jangan represif dulu. Tapi dialog dulu. Ya, itu yang beda Bang kalau kita di lapangan Bang. Enggak, tapi yang presidennya nih, ini kan tadi kan ada 4 kan presiden. Terus DPR, kan gitu yang kedua. DPR-nya juga kan merespon. Tadi sebelum saya masuk sini kan ditayangkan Pak Profesor Dasko mengucapkan permohonan maaf kepada publik atas kelemahan institusi dia, DPR itu. Kan bagus dong, ada orang minta maaf. Kemudian saya lihat juga Pak Dasko kemarin sudah terima tokoh-tokoh mahasiswa se-Indonesia untuk berdialog. Jadi badan aspirasi DPR itu digalakkan sekarang. Ya kan gitu. Kemudian dilakukan tindakan nih, pemecatan kan. Ya katanya. Penonaktifan. Ya, tapi kan beda loh Bang itu maknanya Bang. Tapi kan kemudian ada gaji nggak diberikan. Ya kan hari ini kan masih menunggu dulu hasil dari. Tapi artinya kan cukup keras kan. Cukup keras dinonaktifkan. Ya kan bahkan itu
kalau Pak Bahlil bilang Adis Kadir yang dari Golkar tidak terima gaji, dia bilang. Misalnya seperti itu, ya kan? Kita lihat aja dong, kita kan praduga tidak bersalah dulu, artinya mereka ini mau berubah. Sudah merespon. Merespon mau berubah, ya nggak? Itu dulu kan. Nah bagaimana dia tuntutan 17.8, minta supaya ada aspirasi ditampung dengan sistematis dan terukur. Ada kan di poinnya itu 17, ini yang jangka pendek tadi kan, dia kan dilakukan itu sama dia. Jadi banyak poin-poin yang sudah dilakukan. Nah polisi misalkan, nah polisi ini, dia minta itu polisi menghukum, reformasi. Nah reformasi di polisi ini, memang tuntutan orang banyak, 200 LSM itu menuntut Kapolri diganti misalkan seperti itu. Karena pola kekerasannya sama dengan masa di era Jokowi kan, era sebelumnya itu. Nah tapi kan sebelum isu polisi Kapolri diganti, kan saya melihat ada pergantian-pergantian yang cukup bagus. Ya misalkan wakil Kapolri diganti dengan orang yang profesor, doktor, ahli disertasinya aja tentang reforma agraria, Pak Dedi itu. Saya tahu dari pembimbing dia. Kemudian Pak Asep ini kan orang baik nih yang Kapolda, ya kan? Kemudian Kabar Eskrim juga orang baik. Jadi mungkin satu-satu sebelum pergantian Kapolri, karena pergantian Kapolri kan mungkin mesti ada timing kan. Timingnya mungkin kalau ada reshuffle nanti Kapolrinya jadi menteri seperti zaman Pak Tito. Bisa jadi seperti itu. Who knows? Nggak tahu, maksud saya itu artinya itu yang penting kan pertanyaan jangka pendeknya, dihukum nggak orang yang bertanggung jawab terhadap kasus aparat kekerasan ini. Misalkan kasus kematian Afwan, kan dihukum, dipecat, kompol, itu kan tinggi juga, perwira kan, kompol. Orang nggak puas, oke, tapi kita tunggu pencarian data, fakta sebenarnya. Kemarin kita lihat Kepala Badan Intelijen Nasional datang ke Presiden, ya kan ditanya oleh wartawan, Bapak mau ngapain ketemu Presiden? Saya mau melaporkan yang paling penting, dia bilang. Ya kan, kita tunggu dong, ya kan apa yang paling penting? Jangan-jangan memang harus dibuat tim investigasi, karena saya tahu BIN itu, ya dia tahu ini dari lama, ya bahwa ada potensi instabilitas ini, setahu saya ya tentang instabilitas mereka. Itu kalau kita jelaskan secara harfiah cukup mencekam loh Bang, instabilitas negara. Pasti. Ini cukup serius. Artinya, oke, Anda aktivis tahun 80, kita tahu betul kiprah Anda seperti apa begitu. Apakah Anda melihat bahwa aksi massa yang berlangsung yang awalnya memang kalau kita lihat para mahasiswa, para buruh dan juga ojol yang kemudian turun langsung menyampaikan aspirasinya, ini kemudian ada sekelompok yang udah bergeser menjadi tindakan anarkis. Anda tahu betul siapa dalangnya, memang ada yang menunggangi untuk kepentingan elit. Kalau itu kan kita taunya post factum ya. Misalkan zaman saya kan pertarungan antara Pak Rudini, Menteri Dalam Negeri dengan LB Murdani, ya kan Menteri Pertahanan, pertarungan di seputar Presiden. Zamannya Hariman Siregar tahun 74, pertarungan antara Jenderal Sumitro lawan kelompok Sudomo dan kelompok Ali Murtopo. Jadi selalu ada begitu. Nah, di sini kan di dalam tubuh kekuasaan ini kan ada 3 sentrum, ya kan? Sentrum yang kelompok Jokowi ya yang masih menguasai sebagian mungkin setengah dari kekuasaan di dalam tubuh rejim sekarang, kabinet ya kan, yang ada juga rejim yang di Gerindra yang nanti mungkin akan bertarung siapa suksesor setelah Prabowo, kan kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat ada 3 faksi pasti ada pertarungan kan gitu. Nah bercampurlah aduk ini semua kan. Nah siapa yang menunggangi ini kita nggak tahu, karena ini nanti pasti akan terkait dengan isu-isu tadi, ya ada nama-nama koruptor kayak Reja Khalid, kemudian Soros yang pernah menghancurkan Indonesia, George Soros, kan ini muncul di masyarakat. Nah tugas kita, tim independen ini adalah melacak itu, kalau dibuat tim independennya, kalau nggak ada tim independennya nggak ngelacak. Bagaimana ngelacak Reja Khalid? Dia ada di Malaysia. Nah itu dia Bang, ya kan? Artinya sebenarnya kalau dari pernyataan Anda tadi, kalau Anda kan mengarahnya ini nampaknya bukan asing begitu, tapi yang beredar kan pemerintah selalu ini asing, mana yang benar Bang? Bukan pemerintah, ini presiden kan. Saya kalau cuma orang ngomong pemerintah itu kabur. Presiden Republik Indonesia sudah mengatakan potensi makar dan adanya unsur terorisme. Ya nggak? Itu presiden yang ngomong. Iya, Pak Prabowo. Itu kan udah tinggi banget dong. Masa ini dia salah? Siapa? Asing atau bukan? Loh, ini presiden itu kan mengatakan itu. Nah kan kemudian muncul spekulasi. Ya kan, spekulasi misalkan ada yang mengatasnamakan Sputnik.com itu, ya kan mengatakan ini George Soros, ya nggak, ya kan. Nah kemudian ada koran-koran lokal kita yang mengatakan ini Reja Khalid, kan bisa di-googling semua. Nah ini kita selidikin aja, kan nggak mungkin itu, misalkan zaman sekarang kan zaman canggih, ya misalkan kemarin isunya Komdigi
take down TikTok, karena TikTok tuh ternyata dibuat jadi sarana penyaluran donasi-donasi untuk perjuangan, kan gitu. Betul. Ada metode baru, pura-pura kirim bunga, asal live, rupanya setiap demo-demo live itu mereka dapat uang dari TikTok itu. Cukup besar bahkan. Iya kan, terus ojol, bagaimana dari Malaysia, dari mana-mana jadi langganan Gojek untuk beli makanan dan lain-lain. Tapi untuk transfer uang kan kira-kira gitu. Zaman dulu orang masih bagi-bagi duit pinggir jalan, kemarin nggak ada lagi. Orang udah bergerak, udah melalui sistem yang sangat sistematis dunia modern. Jadi wajar aja ada kekuatan besar ya yang dibilang Pak Prabowo mengarah makar, dan Pak Prabowo berkali-kali mengatakan mafia-mafia itu pasti menunggangi, kata Pak Prabowo. Ya, dan mafia itu siapa? Kalau kata Pak Prabowo kan ada 4-5 jenis mafia, mafia beras, mafia minyak, migas, mafia tambang ilegal, mafia sawit-sawit, hutan. Jadi ini harus diselidiki. Apakah seorang Kapolri dan Panglima TNI itu kita percaya untuk memimpin penyelidikan, atau tim gabungan dengan kelompok-kelompok independen, misalkan 10 profesor dari perguruan tinggi dilibatkan dalam menyelidiki ini sekarang. Nah, kalau saya mengusulkan adanya pelibatan yang cukup besar dari kalangan universitas, supaya apa? Supaya ketahuan. Aparat kita nggak mampu, Bang? Menurut saya bukan nggak mampu, takut bias kan. Dia melindungi kepentingan tuannya. Tapi kalau ada... Kalau kita kan tuannya Pak Prabowo saat ini bukan, maksudnya dia misalkan aparat nih, saya pangkatnya mayor, ya kan, atau pangkat saya kompol, ya saya kan pasti takut minta arahan atasan saya, ya kan. Tapi kalau misalkan banyak beberapa doktor, profesor yang ahli-ahli hukum, ahli sosial, ahli antropologi apa segala, dia bisa menyelidiki. Ini siapa dalangnya gitu loh. Oke, kalau begitu bisa disimpulkan begini tidak, Bang? Bahwa ini mungkin aksi massa yang ditunggangi tersebut ya, penunggangnya itu adalah memang orang-orang yang kemudian kecewa, tidak puas dengan perlakuan Presiden Prabowo yang memang memberantas segala mafia, dia juga memberantas orang-orang yang mungkin dirinya merasa tidak berada di jalurnya begitu. Nah, kalau yang massa rakyat, kan ada dua. Massa rakyat itu yang disebut kontra revolusi, ya, ada teorinya nih, ada yang revolusioner. Yang revolusioner yang terbimbing, ada pemimpinnya, ada garis ideologinya, ada gerakannya. Ya, kalau yang ini yang bisa digerakkan melalui medsos, misalnya kayak gitu, wah kipas orang, akhirnya datanglah mak-mak bawa bendera kayak gitu kan. Ya, kita bukan ini menghargai aja setiap orang, tapi maksudnya dia disebut dengan orang yang emosi dengan situasi. Tapi ini bukan penanggung jawab dalam konteks makar tadi, bukan dong. Yang kalau udah bicara makar ini pasti ada yang tadi mafia-mafia yang kalah dengan Prabowo. Mereka tersiksa dengan adanya Prabowo. Mereka marah, mereka pasti ikut nunggangin gitu loh. Inilah cara berpikir kita. Ya kan, karena Prabowo... Ini harus ada datanya loh, Bang. Bukan, maksudnya Prabowo sudah mengatakan begitu. Cuman data itu hanya bisa kita cari apakah diserahkan kepada pemerintah, ataukah DPR membentuk tim investigasi independen, atau pemerintah yang membentuk tim investigasi independen. Kalau merujuk pada tuntutan 17+8 tadi dari gerakan influencer dan lain-lain yang merumuskan, kan dia minta pemerintah kepada Pak Prabowo agar membentuk tim investigasi pencari fakta ya, independen. Ya kita setuju, kita dorong aja itu. Nah itu dia, apakah kemudian Pak Presiden juga harus merespon tim independen ini untuk kemudian segera dijalankan, Bang? Kita jauh saja jeda ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di One on One.